semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit motivasi belajar agar nantinya anak-anak sekalian lebih bersemangat untuk belajar. Yang pertama, itu kalau kita lihat belajar itu dari kita lahir sebenarnya kita sudah belajar. Oke? Bapak di sini akan coba paparkan yaitu 5 alasan kenapa kita mesti belajar. Yang pertama katanya adalah ilmu itu merubah cara pandang. Betul nggak? Ilmu itu merubah cara pandang. Yang kedua adalah banyak lagi Pak pengetahuan yang belum kita ketahui. Yang ketiga, belajar adalah perintah Tuhan. Betul nggak? Kemudian yang keempat, orang yang berilmu itu memiliki prinsip hidup yang kuat. Karena dia orang berilmu, tentu pikirannya itu memiliki pola pikir yang maju. Akhirnya dia mempunyai prinsip hidup yang kuat. Kemudian orang berilmu tidak mudah ditipu. Bagaimana ini? Betul ini? Betul Pak. Lantas Pak belajar itu bagaimana? Apakah kita sembarang belajar? Tidak. Di sini ada 5 cara belajar yang benar. Yang pertama adalah ketika kita ingin mau belajar, yang pertama kita lakukan adalah mindset yang benar. Sama halnya ketika kita mau berolahraga, ada pemanasan. Yang kedua, alasan bagaimana caranya untuk belajar? Yang kedua adalah apa dia? Nampak? Guru yang benar. Kalau kita hendak belajar, carilah guru yang benar. Kalau misalnya si Hasan ingin jadi pengusaha, carilah orang yang seseorang yang mempunyai pengalaman di dunia usaha. Yang ketiga, waktu yang benar. Kenapa Pak kita belajar itu mesti memilih waktu yang benar? Sedangkan mesin Pak kalau diputar tiap hari dia akan rusak. Perlu istirahat. Begitu juga dengan otak kita. Kita gunakan waktu itu sebaik mungkin agar nanti belajar kita mencapai hasil yang maksimal. Di dalam belajar itu Pak, ada dia istilahnya supaya kita memperoleh hasil yang baik, diulang. Artinya belajar itu Pak mesti diulang-ulang Pak. Jangan kita belajar hari ini 10 jam non-stop. Mulai dari pagi sampai siang belajar. 1 tahun ke depan baru belajar lagi. Kan? Atau 1 bulan ke depan baru lagi kita buka buku. Itu tidak akan membuahkan hasil. Cobalah pagi hari kita buka buku kita bareng-bareng 10 menit boleh. Habis sholat subuh kita buka buku 10 menit. Kan? Tapi itu rutin Pak. Setiap habis subuh kita buka. Jenuh. Ibaratnya belajar itu kita umpamakan seperti mandi. Kalau mandi bagaimana? Tiap hari kita mandi, diulang terus kan? Mungkin ada yang 3 kali sehari mandi, kan? Bukan mandi kita hari ini 2 jam, seminggu ke depan baru mandi, kan? Atau gosok gigi, tiap hari kita gosok gigi, malahan 3 kali sehari. Ada yang gosok gigi sekali seminggu? Tidak ada. Itulah ibaratan belajar itu kita harus diulang. Kemudian apalagi? Kebiasaan. Kalau kita ulang-ulang Pak, ini akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita tidak laksanakan belajar di pagi hari, ada yang kurang, ada yang janggal. Apa yang lupaku? Apa yang belum kukerjakan? Itu dia menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian habit. Menjadi kebiasaan yang diulang-ulang setiap hari. Itu kurang. Kemudian selanjutnya konsisten. Apa itu konsisten Pak? Apa konsisten? Tetap pendirian. Misalnya Pak, saya ini mau belajar setiap subuh. Nah subuh ini
kita lakukan secara terus-menerus. Sedikitnya Pak waktunya, tapi kita ulang terus. Jangan kita pacu. Sistem apa namanya kalau kita mau ujian? SKS, sistem kebut semalam. Kan? Mau ujian besok, malamnya itu kita buru belajar sampai tengah malam. Akhirnya ngantuk di kelas, tidur di kelas, ujian tidak dapat. Oke, selanjutnya yang keempat adalah cara yang benar dan baik. Bagaimana itu Pak cara yang benar dengan baik? Di sini ada tipe orang dalam memahami informasi, memahami pelajaran. Yang pertama adalah yaitu visual. Apa itu Pak? Seseorang itu mudah memahami apabila dibaca dan dilihat. Dia memahami pelajaran apabila dibaca dan dilihat. Harus dibaca, harus dilihat, baru dia paham. Yang kedua, auditori. Itu apa? Dia memahami dari apa yang didengar. Dengar dulu dia, baru dia paham. Kemudian selanjutnya adalah kinestetik. Apa itu kinestetik Pak? Memahami ataupun menyerap informasi dari apa yang dicontohkan atau dipraktekkan. Dipraktekkan dulu Pak, baru dia paham. Dicontohkan dulu Pak, baru dia paham. Lebih mudah dia memahami ketika ada benda praktek. Seperti tadi, ketika kita belajar pola bilangan, ada dia gambar-gambar yang disusun, baru dia bisa paham. Berarti dia masuk ke kinestetik. Selanjutnya, apa ini? Lingkungan yang benar. Beberapa tipe lingkungan, beberapa orang belajar itu terkadang ada dia lingkungannya harus tenang. Ada di sini, kalau dia belajar harus tenang, senyap, sunyi, tidak ada suara, baru fokus dia. Ada mungkin sebagian yang harus disertai musik. Putar dulu musik Batak, ada secangkir kopi, baru masuk pelajaran. Beda lingkungannya kan? Kemudian apa lagi? Ada dia kalau belajar sendiri bawaannya dia ngantuk, harus diskusi. Silakan cari kawan diskusi. Ada mungkin kalau dia diskusi tidak suka ribut, banyak suara, dia sukanya sendiri. Ada itu tipe yang seperti itu kan? Silakan kita pahami tipe mana kita. Kalau kita tipenya orangnya apa namanya? Ingin ketenangan sunyi, jangan pula datang ke tempat yang ramai. Oke, itulah dia 5 cara belajar. Mudah-mudahan nanti dengan ini kalian lebih bisa untuk belajar di rumah. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, anak-anak sekalian mungkin sudah paham tentang materi kita tentang motivasi belajar. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita ini kita semakin terbiasa belajar dengan baik dan benar. Di akhir pembelajaran kita ini, silakan kita berdoa dulu. Bapak akan langsung memimpin doanya. So, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Kedepannya kita terus menjaga kesehatan,